Welcome to the Financial Planning for Millennial. Topik hari ini tentang perencanaan keuangan untuk keluarga muda milenial. Perbincangan lebih lanjut tentang financial planning ditemani Retno dan Satria. Secara sederhana, financial planning atau perencanaan keuangan merupakan seni mengelola penghasilan agar tercapai tujuan keuangan. Antara lain, keinginan memiliki dana pernikahan, dana kelahiran anak, dan lain-lain. Ya, itu betul. Financial planning adalah seni mengelola penghasilan secara efektif, efisien, bermanfaat, sehingga keluarga menjadi lebih sejahtera. Terima kasih luar biasa. Semua di gambar ini adalah impian setiap keluarga, punya rumah, mobil, investasi, dan masih banyak lagi, bukan? Dan tidak jarang timbul pertengkaran karena berbeda dalam prioritas untuk mewujudkan tujuan tersebut. Suami mau mobil dulu, no, istri beli rumah dulu, akhirnya bertengkar. Lalu bagaimana? Idealnya, suami istri seperti gambar ini. Sepakat satu hati dalam merancang keuangan keluarga. Ini yang harus dicontoh. Rumusnya adalah 1 tambah 1 sama dengan 1 hati. Jadi suami dan istri harus bisa sepakat satu hati merancang keuangan keluarga. Dengan satu hati, maka suami bersama istri akan lebih mudah mewujudkan rencana keuangan keluarga. Lalu berapa persen untuk kebutuhan sehari-hari, untuk investasi, untuk hiburan? Jangan khawatir, sudah ada beberapa metode. Yang populer adalah metode 50/30/20. Metode 50/30/20 artinya 50% penghasilan untuk needs atau kebutuhan hidup, 30% untuk saving yaitu investasi atau dana darurat, 20% untuk lifestyle. Misal punya penghasilan 5 juta, maka 50% atau 2,5 juta untuk needs, 30% atau 1,5 juta untuk saving, dan sisanya 20% atau 1 juta untuk lifestyle. Ini salah contoh penggunaan metode 50/30/20 diterapkan untuk penghasilan berapa saja. Pembahasan financial planning berikutnya akan lebih detail. Ada hal-hal penting yang wajib dipahami dalam merancang financial planning. Pertama, tentukan prioritas. Suami dan istri harus memiliki prioritas yang sama atau dapat menemukan jalan tengah agar terhindar dari perselisihan dan problem keuangan di kemudian hari. Prinsipnya, suami dan istri satu hati. Yes. Kedua, pahami betul beda antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu tidak bisa dihindari, keinginan bisa dihindari. Saat belanja, belilah yang memang dibutuhkan untuk mencegah khilaf. Saat belanja, buatlah terlebih dahulu daftar belanjaan di rumah. Ketiga, saving atau investasi. Ini untuk mengantisipasi kejadian di luar prediksi, seperti musibah, kehilangan pekerjaan, sakit, perbaikan rumah, servis kendaraan, dan lainnya. Memiliki dana darurat itu bagus dan tidak akan mengganggu pos keuangan, namun pastikan saving ini mudah dicairkan. Ingat, banyak sekali investasi bodong. Maka jangan tertipu modal habis dengan sia-sia. Bayangkan jika modalnya dari hutang. Keempat, hindari hutang. Sekali lagi, hindari hutang. Pinjaman tanpa rencana adalah bom waktu yang siap meledak
bahkan bisa membunuh, membuyarkan, rencana manis, kehidupan keluarga. Hutang, membuat hidup tidak aman dan tidak nyaman. Ada rasa takut menghantui bila tidak mampu membayar. Puncaknya, berujung pada penyitaan aset dan pertengkaran. Kelima, catat transaksi, semua transaksi. Buat catatan pengeluaran, tepat setelah terima gaji dan sebelum membelanjakannya, tulis sedetail mungkin, di kelompok needs, tagihan listrik, air, internet, belanja, keperluan dapur, di kelompok lifestyle, untuk pakaian, jajan di luar dan sebagainya. Jangan ragu, mengajak diskusi pasangan, jika ada indikasi overbudget, agar bisa dicari solusinya, misal, memotong pengeluaran, yang tak perlu. Oke, materi pembahasan financial planning secara garis besar sudah cukup dan lengkap bukan? Berikutnya, untuk dapat mengerti lebih dalam lagi, berikut ada simulasi bagaimana membuat. Sebelum simulasi ada baiknya kembali ke awal sebentar untuk mengulang pengertian financial planning. Nah ini dia, boleh minta tolong diulang lagi. Financial planning, seni mengelola penghasilan, agar tercapai tujuan keuangan. Antara lain, keinginan memiliki dana pernikahan, dana kelahiran anak dan lain-lain. Well done. Dan bagaimanapun, format financial planning, selalu ada bagian penghasilan, dan bagian pengeluaran. Ini, bagian penghasilan, atau income, yang mencakup beberapa kategori, antara lain. Kategori salary, berasal dari gaji, suami, bahkan juga, kalau ada, ditambah, gaji istri. Bila, ada penghasilan lain dua. Ini, bagian pengeluaran, mencakup, kategori needs atau kebutuhan, kategori saving, dan kategori lifestyle. Untuk mengisi bagian pengeluaran ini, patut diperhatikan dan dikelompokkan dengan wajar, mana pengeluaran yang tergolong needs, atau saving, atau lifestyle. Sebagai contoh, ini ada financial planning yang sudah dibuat oleh, sebut saja, Mr. X dan Miss Y. Oke, di sini terlihat, di bagian income, atau penghasilan. Di item salary, ada gaji suami sebesar 3,5 juta, ditambah lainnya, dari toko, online, 2 juta, total income, 5.500.000. Di bagian pengeluaran, nampak sudah dibudget dengan benar, di mana semua penghasilan sebesar 5.500.000, sudah masuk semua 100% ke item, needs, saving dan lifestyle. Misalkan, budget needs, kebutuhan bulanan, totalnya, 2.325.000, itu terdiri dari beras, gula, minyak goreng, lauk pauk. Budget transportasi, total 200.000, untuk bensin, servis kendaraan, tol dan parkir. Budget tagihan, terdiri dari listrik, air, telepon rumah, handphone, internet, iuran RT. Berikutnya, budget lifestyle, terdiri dari rekreasi, makan di luar, nonton. Total penghasilan, budget, total pengeluaran, budget. Ingat, tolong diingat ya, total penghasilan, ya semua penghasilan, harus dibudgetkan semua dalam pengeluaran. Salah satu poin
penting, yaitu kelima adalah catat transaksi, di mana semua transaksi, penghasilan, dan pengeluaran sudah dicatat dengan baik dan lengkap. Sekarang ini, anggap saja sudah 1 bulan budget berjalan. Semua pemasukan dan pengeluaran sudah dicatat ke dalam financial planning. Dan ini hasil akhirnya. Financial planning bulan ini bersaldo minus. Kenapa jadi minus? Apa yang over budget? Mari cari tahu. Ini dia. Pertama, transportasi budgetnya hanya 300.000, tapi aktualnya 500.000 minus 200.000. Kedua, di kategori lifestyle, budget, donasi 100.000, aktualnya 325.000, minus 225.000, sama juga dengan budget hiburan hanya 250.000, aktualnya 500.000, minus 250.000. Total minus 675.000, ini tidak bisa saving. 630.000, itu pun masih minus 45.000, ini akan menjadi pertanyaan. Total penghasilan 5.500.000, bagaimana mungkin bisa belanja sebesar 5.545.000? Dari mana uang 45.000 ini? Berarti ada yang salah. Mari bongkar lagi catatan transaksinya. Setelah bongkar catatan transaksi, hitung ulang. Ditemukan bahwa tabungan pendidikan aktualnya bukan 300.000, tapi hanya 255.000. Selisih 45.000, inilah penyebab minus. Dengan demikian, kini penghasilan dikurangi pengeluaran sudah klop. Kesimpulannya adalah bulan ini tidak bisa menabung dan tidak bisa menabung penuh untuk pendidikan. Nah, pembuatan financial planning bulan ini dari tahap awal hingga tahap akhir detik ini kiranya mudah dipahami dan dipraktekkan, dengan cara yang sama, diharapkan akan lebih mudah membuat financial planning periode bulan berikutnya dan bulan-bulan berikutnya lagi. Ya, ini sudah selesai financial planning for millennials. Semoga financial planning ini lebih sejahterakan kehidupan rumah tangga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima Terima kasih kasih semua. semua. Terima kasih. Terima kasih.